Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia ya. Salam daripada 3M Auto Workshop Alam Mesra yang terletak di belakang Maybank ya. Cari Maybank Alam Mesra, ada satu bengkel saja di belakangnya, yaitu 3M Auto Workshop. Jadi alhamdulillah hari ini kita ada satu perkongsian di mana kita ada Nissan Urban i25 engine ZD30. So untuk membahas van ini dan seterusnya lebih terperinci, kita seperti biasalah ya, apa-apa pekerjaan kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan kita diberkati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk case kereta Nissan Urban ini, di hadapan kita ini ada satu van, mungkin kameramen boleh kasih tengok ni van. Ini Nissan Urban i25. Kalau i26 itu yang bumbunya tinggi lah, lagi baru. Itu pakai common rail system, dia sudah pakai begini ya. Alright, jadi isunya sekarang adalah van ini salah satu van yang famous juga untuk Nissan, dan masalah van ini dia naik temperature-nya. Orangnya sudah ganti radiator, sudah ganti dia punya piping, pipe water pump, semua yang berkarat-karat ada, saya tengok dia ganti. Dan still masalah dia bila di rest dia sejuk, tapi bila dia parking panas. Jadi kita agak heran juga untuk kereta ini. Kebanyakan kereta kita jumpa, bila kita rest atau naik bukit, dia panas. Waktu bila naik bukit dia gear 1. Bila gear 1 RPM naik. Ketika itu kalau ada sistem coolant terganggu, pasti kereta ini akan naik temperature-nya. Isunya sekarang ini terbalik. Ya, di mana kereta ini di rest, dia sejuk temperature-nya. Tapi bila dia parking dia panas. Ketika itu aircon pun akan jadi off. Kan takkanlah kita mau rest terus di minyak time parking kan? Ya kan? Jadi sekarang isunya kenapa dia begitu terbalik daripada yang lain dari yang lain? Ya, selalunya kita dengar bila kita rest temperature akan naik. Sebab ada mungkin gangguan di bahagian sistem coolant. Sistem coolant kendaraan ini ada 7. Ya, kalau kereta petrol yang tidak menggunakan fan silikon. Yang pertama termostat. Itu dia punya sistem coolant. Kedua water pump. Ketiga radiator. Keempat fan motor ataupun fan silikon. Kelima, kalau dia ada ECT sensor, ECT sensor. 6, radiator cap. 7, dia punya storage tank. So, kalau jika ada terganggu daripada 7 komponen sistem coolant ini, kereta pasti akan bermasalah. Tidak kira lah kau naik bukit kah, kau parking kah, dia pasti akan naik. Contoh, kalau water pump dia punya blade itu hancur, ataupun dia punya water pump itu dia punya gigi sudah tidak ada, ataupun sudah botak, makin kores makin naik temperature. Itu normal. Termostat pula, kalau dia tidak buka, dia buka sikit sajalah, sikit dia jam. Ketika yang sikit itu dia jam, panaskah apakah di situ juga dia punya bukaan, tidak besar. Lepas itu makin panas makin besar bukaan dia. Pun kereta akan jadi panas ketika kita rest ataupun ketika kita naik bukit. So ini terbalik. Terbalik nih kereta. Dimana kalau kita rest dia sejuk. Coba kita tengok, kameramen boleh tengok video saya kereta ini ketika nih. Mungkin kameramen bikin dulu, kasihan dulu, tapuk-tapuk dulu. Tapuk-tapuk ya. Sekarang ini kita tengok video ya. Kita tengok video sini. Sekarang Norben nih temperature naik ya. Tuh naik. lebih di atas lah. Lebih separuh ya. Temperature akan turun. Temperature turun. Ini series minyak. Dilepas. Sekarang sudah rest. Alright. Lepas tu kereta ni kita sudah tahu memang ada masalah. Cuma dia punya logik tu yang selalu kita buka. Kalau head pun ada masalah, mesti kita rest tambah naik temperature-nya. Itu biasa. Sekarang ini terbalik. So nanti kita akan bahas. So ini keadaan radiator dia. Ini dia sudah bikin. Ini keadaan dia. Memang ada masalah head. Cuma logiknya kenapa di rest dia sejuk.
Kalau head ada masalah, kores pun dia akan panas. Itu kita selalu dengar, ini terbalik. Ya. Kita nampak? Oke. Ada bu-ibu ya. Jadi sekarang ini kereta ini kita telah bongkar. Dan memang kalau kita tengok daripada simptom-simptom dia memang masalah head. Cuma kaitan video tadi kenapa di rest, dia sejuk. Sedangkan kita tahu dalam segi hukum, fisik pembakaran combustion inline, makin banyak dibakar, makin panas tu engine. Maksudnya makin kita rest minyak, makin banyak diesel dibakar, makin banyaklah pembakaran. Bila banyak pembakaran, automatically engine bertambah panas. Tapi sekarang ini, makin dia panas, makin dia sejuk. Ini agak unik sedikit. Kita tidak pernah jumpa ini case. Selalu kita jumpa case, kita rest minyak, makin dia panas. Ini kita rest minyak, makin dia sejuk. Oke, jawaban daripada permasalahan ini mungkin Anda boleh komen, tetapi punca masalahnya kita sudah jumpa. Dan jangkaan kita mengatakan head itu betul-betul rosak, memang benar. Tetapi itu perbahasan yang pertama. Apa kaitannya rest minyak? Ya, rest minyak, temperature turun. Bila kita idling, temperature naik. Maksudnya kita tidak rest minyak idling. Yang kedua, pada mulanya kereta ini kita top overhaul saja. Sebab dia bengkok sudah headnya, contohnya gasket sudah putus atau terbakar. Tetapi bila kita buka ada pula masalah lain, terpaksa general. Ini kita akan bahas dua part tadi. Satu, apa kaitan kita rest sejuk. Yang kedua, kenapa top jadi pula general. Itu perbahasan kedua. So kita akan perbahasan pertama. Kereta ini kita sudah buka. Ini adalah engine Nissan Urban, kita sudah bongkar. Ya, engine ini dikenal sebagai engine ZD30. Engine ZD30 Nissan Urban i25, yaitu bumbung rata lah. Kalau bumbung tinggi disebut i26. Menggunakan sistem Navara punya, NP300 punya engine, yaitu common rail. Ini tidak. Ini menggunakan separuh komputer ataupun separa komputer. Yang mana ini dia punya pil pump, kameramen tengok. Pil pump ini kalau kamu nampak, dia menggunakan pil pump WP44. Ya, WP44 ya. Di mana WP44 ini kalau kamu tengok di harga pasaran di Shopee pun original 20.000. Harga ini siap pil pump ini 20.000, bos. Kamu boleh tengok WP44. Ya. Jadi WP44 ini sangat mahal pil pumpnya. Sebab itulah engine sekarang tidak ada sudah pakai ini model. Sebab sengsara orang mau beli ini pil pump. Dapat kereta satu biji 20.000. Ya, pil pump saja. Itu satu. Yang kedua, kita sudah bongkar di bahagian head dan gasketnya. Alright. Kita akan report di sana. Part 2 ini sekarang kita akan cerita pasal dia punya head dan juga bagian-bagian lain. So kita setelah bongkar, kita tengok yang lain-lain. Ini kita mulai dari bawah dulu. Dia punya water pump bekarat. Sebelum kita bagi jawaban, oke, dia bekarat. Ini kita akan ganti sebab untuk dia punya water pump, dia disebut sebagai water pump assembly sebab ikut sekali dengan silicon fan. Silicon fan ni dia ikut sekali. Kereta lain biasanya untuk water pump lain, untuk fan silikon lain. Tapi ini dia gabung. Sebab itu dia kenapa dia mahal. Sama housing, sama pulley, sama ini. Siapa punya teknologi, tanyalah engineer itu. ZD30 punya engine ini betul-betul dia tidak dia tidak menjimatkan kita. Kalau rosak dia punya water pump, fan silikon masih elok, kena ganti juga. Ya, apa boleh buat lah kan. Tapi oleh karena ini orang tidak jaga coolant, inilah akibatnya lah. Tidak jaga coolant, bekarat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua kita tengok yang lain-lain pun oke juga. Kita mulai daripada atas lagi. Yang kedua, ialah kita tengok termostat dipahamkan, dia bilang tidak pernah ganti, tapi saya tengok masih ada baru-baru sedikit lah. Tuh. Nah, dia bilang lah, ya tahulah mungkin orang lain ganti, tapi pipe dia sudah ganti. Radiator dia sudah servis. Dan kita tengok ini pun kami sudah kasih bersih, kita sudah gosok. Dan camshaft sensor, camshaft dia kita tengok ada juga calar manja tapi masih boleh dipakai, kameramen tengok ni. Tapi boleh pakai lagi ni. Masih boleh pakai lah, tidak juga sangkut kuku lah. Masih okey, calar manja boleh. Kita tengok intake dengan exhaustnya, kita tengok. Nih. Ini ada calar tapi calar manja masih boleh pakai, kita polish saja. So, tiada isu di bagian cam. Yang ada isu hanya di bagian head. Oke, kita tengok head dia, ini headnya. Ini dia punya head. Dan ini dia punya gasket. Mana sudah gasket dia ya? Sekejap kita cari gasketnya dulu. Oke, sekarang nih. Sekejap merah. Alright, sekarang ini head. Ini kita sudah pasang dia punya ini sekarang headnya sudah keluar. Ya, ini dia punya gasket besi, metal. So, kalau kita nampak di sini, mungkin kameramen boleh fokus Di antara semua ini cara dia ini head gasket dia. Oke.
Nah, kita nampak yang coklat-coklat ini adalah sistem coolant dia lah. Air, ini air, lubang air semua ini, lubang air. Ini lubang air, ini lubang kompres lah. So, di antara semua ini kita nampak apa? Ini kuning, ini hitam, terbakar. Ini oke, kuning lagi. Dan yang lain, ini saja yang terbakar di tengah nih. Nah, disinilah dia punya punca masalah kenapa temperature naik. Temperature naik ketika idling. Nanti kita jawab apa kaitannya idling. Selalunya orang idling tidak naik. Bila kita rest dia naik. Ini terbalik. Oke, jadi sekarang ini sudah terbakar. Dia punya ini. Coba kita tengok ini terbakar. Oke, ini pun terbakar. Nampak nih. Ini nampak nih. Tidak terbakar. Ini pun oke. Yang ini hitam. Nih. Bulatan nih. Ya, dengan bulatan ini hitam terbakar nih. Ini terbakar. Mungkin boleh nampak ya. Yang ini tidak terbakar. Alright, kita pergi pula di bagian bloknya. Oke, ini kita gasket ke bawah sini. Alright. Nampak nih? Ini kita pasang. Ini blok dia. So, kita perhatikan sekarang. Yang terbakar nih. Ini nampak 1, 2, 3. Ini nampak ada kesan terbakar. Ini nampak kuning-kuning sedikit. Mungkin ini hitam. Ini oke lagi. Ini pun oke sedikit. Yang teruk terbakar yang ini. Kita tengok di sini. Terbakar. Kasih miring kamera mungkin. Anda nampak betul lah? Ini. Ini nampak dia terbakar. Ini ada tadi yang terbakar nih. Oke. Jadi sekarang ini keretanya head gasket sudah terbakar. So, kenapa ketika kita rest, dia apa nama istilahnya kita rest, dia sejuk. Kalau kita nampak sistem karat, mungkin kameramen minta dulu sedikit, saya dulu cari di screwdriver. Oke, kalau kita nampak sistem karat dia, kita nampak ini karat dia, ini air. Coba kameramen nih. Karat nih. Ini karat dia tidak jaga sistem coolant dia. Ini karat sumbat semuanya nih. Karat sumbat. Walaupun dia radiator dia sudah bikin, tapi dia tersumbat. Ini kameramen. Boleh sumbat. Ini pun sumbat nampak nih lubang air nih. Nah, ini pun tidak sudah lubang air ini sudah tidak nih. Nampak di buntu nih. Nih tidak limpas nih air. Sekejap saya ambil dulu yang tajam lagi sedikit. Coba Zul yang kecil sedikit. Lampu besar Zul. Ini. Coba aku sekali. Kecil. Oke. Sekarang ini kita tengok sumbat nih, nampak nih, sumbat nih. Ini sumbat, ini sumbat, ya, sumbat, ya. Ini pun sumbat. Ini ada lubang nih, nampak. Ini sumbat semua ini. Ini pun sumbat. Ini lubang air nih. Ini lubang air macam ini sepatutnya dia berlubang seperti ini. Coba kameramen sini. Yang normal punya. Dia lubang begini sepatutnya begini tembus. Sekarang macam mana mau tembus nih nih. Karat nih. Ini pun berkarat, dia tidak jaga coolant. Inilah sebabnya kenapa di race dia sejuk sebab mampu dia rotation laju ikut lubang-lubang yang tidak sumbat nih. Ini berapa sumbat? Coba kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini on the way mau sumbat nih. On the way mau sumbat sudah nih. Ini on the way mau sumbat. Ini on the way mau sumbat nih. Bloknya pun tidak berapa bagus sudah nih. Hancur. Ini tidak tahu lah ini bloknya boleh pakai ke tidak, tapi kita try lah. Ini berkarat nih. Ini langsung tidak boleh masuk skru, sedikit lah boleh sini. Tidak boleh. Sepatutnya dia seperti ini lubang nih. Tembus. Dan lubang yang lain tuh ini oke lah, tapi berkeladak-keladak nih. Oke. Nampak. Karat nih. Dia tidak jaga blok. Jadi sekarang ini cipe-cipe kita kasih keluar karat, cipe sudah dia. Ini cipe juga nih. Ini karat semua nih. Karat. Karat semua nih. Tapi ini berapa sumbat? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini saya tidak sumbat 1 nih. Boleh cocok. Ini macam mana mau cocok nih? Tidak boleh cocok. Ya, tidak boleh cocok ya. Tidak boleh cocok. Tidak boleh cocok. Tidak boleh cocok. Ini pun tidak boleh cocok. Ini cocok pun tidak boleh. Dia tidak tembus sudah. Wajah sepatutnya beginilah. Nampak ini. Patutnya beginilah. Tembus. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 sumbat. Jadi macam mana kereta ini? Ketika di race pula dia sejuk. Sebab berlaku penyumbatan di bahagian lubang-lubang kecil. Dia punya lubang besarnya oke. Tapi kalau kita race, dia mampu untuk sejukkan. Walaupun sini tersumbat, dia mampu sejukkan dalam keadaan RPM tinggi saja. Tapi bila dalam keadaan idling, tidak mampu. Sebab itu dia kenapa terbakar. Akibat sistem ini berlaku penyumbatan nih. 1, 2, ini dia terbakar nih. Sebab sumbat semuanya. Ini dalam ini pun putus sini, putus sini, putus sini. Dalam gasket yang ini, elok-elok nih, dia boleh putus lah. Nih, nampak kesan terbakar nih. Mungkin kameramen ini boleh jadi putus nih kalau dia biar nih. Jadi sekarang ini bloknya pun kena skim sebab ini kesan bakar nih. Ini blok. Itu puncak kenapa general 1 kita kena bukan skim dia punya head saja yang ini. Coba kameramen sini.
Bukan kita skim saja yang ini. Tapi kita bukan skim saja yang ini, tapi kita skim juga yang headnya yang kawasan sini. Dia punya blok, sorry. Lepas itu puncak kenapa kita, walaupun di sini tidak terbakar contohnya. Tidak bengkok lah, ataupun tidak terbakar lah. Tetap juga kenapa kita general. Coba kameramen tengok sini. Tangan saya. Nampak? Nih, kuku saya nih. Ke sini. Nah, nampak nih. Sangkut sudah nih. Nah, nih. Nih nampak nih. Nih. Nah, sangkut kuku saya nih. Kuku saya ini kalau kita kasih begini, kalau motor dia oke, kita tarik begini. Kalau dia sangkut, enggak boleh. Nah, sangkut. Ya, sangkut nih dia punya nih calar. Ini calar-calar halus, ini calar-calar ini calar besar nih. Ini kita tengok kuku. Nah, makan. Oke. Kameramen sebelah kita tengok. Yang lain oke. Macam ini oke sedikit. Tapi kalau sudah calar satu mana boleh bikin satu saja. Kena bikin semuanya. Oke. Kita tengok yang lain sini kameramen piston nomor 1 Ini piston nomor 1. Ini pun calar. Nampak nih? Ini calar semuanya. Jadi kita akan ganti lainnya lah. Mungkin piston kita boleh pakai balik mungkin. Kita buka dulu baru kita tengok. Oke, kita tengok yang ini calar. Tuh, nampak? Calar. Nah, ini calar mungkin dia tidak jaga minyak hitam ataupun bagaimana. Yang ini dia tidak jaga sistem coolant. Satu, nih. Sebab itu kenapa terbakar sini. Ini betul-betul tidak keluar anu. Tapi di sini pun on the way mau terbakar sudah nih. Sebab ini pun sumbat 2 nih. Nah, jadi kenapa ketika di race pula laju? Sebab ketika itu dia mampu pusing dengan laju. Nah, sebab kalau idling sudah laku sumbat. Putus lagi gasketnya. Bukan putus lah, terbakar lagi lah. Nah, jadi air itu boleh masuk di sini tau. Sebab ini lubang air. Nah, nasib baik lubang air itu sumbat, jadi air tidak boleh masuk. Kalau tambah cepat lah dia kurang itu air. Lama-lama nanti lubang air akan masuk ke lubang minyak. Contoh, ini lubang minyak, ini lubang minyak. Contoh lah gasket ini putus di sini. Oke, contoh lah kan. Nah, contoh lah. Oke, lubang ini kan banyak. Oke, ini lubang air. Ini semua yang berkarat-karat nih air nih. Air ini karat. Semua air nih, air. Ini air semua yang berkarat-karat nih air semua nih. Lubang minyak ini. Katalah ini gasket putus lah. Ini kan lubang air. Jadi putus di sini. Air akan masuk di sini. Jadilah jadi minyak susu. Macam kopi susu lah itu kereta. Jadi persoalannya kenapa di race itulah berlaku penyumbatan 6 lubang tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Dan dia biar terbakar. Jadilah jadi seperti ini. Dia biar lagi nanti masuklah itu air nanti pergi lubang minyak. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di benda puncaknya satu adalah sistem coolant saya tidak dijaga dengan baik. So yang calar pula untuk lainnya ini adalah sistem minyak hitam tidak dijaga. Oke? Tidak dijaga dengan baik. Sebab itulah kalau kita jaga ini kereta dengan baik, saya rasa tiada isu juga tentang temperature naik. Ya kan? Jadi itu saya untuk makluman awal. Kereta ini perlu di general sebab ada 2 puncak. Satu dia sudah terbakar di kawasan 1, 2 piston antara 2 dengan 3 sini terbakar. Dan ini pasti tidak rata nih. Ya, yang kedua dia punya lainnya tadi makan nih. Dia punya lainnya teruk sudah yang sebelah sini teruk. Sudah makan. Jadi mau atau tidak alang-alang sudah bongkar kita niat mau tolong customer untuk top saja. Tapi macam mana juga kan kalau benda sudah jadi begini alang-alang sudah bongkar kita terus terang dengan ownernya terpaksa juga kita buat. Pasal kalau kita buat alang-alang nanti dia bising lagi kenapa lagi masih masalah kan. Jadi kita bagi tahu owner bahwa benda ini terpaksa juga general overhaul. So dalam keadaan kondisinya terbakar dia punya piston nomor 2 dengan nomor 3 dan juga dia punya liner makan. So mungkin piston mungkin kita pakai balik, ring piston, liner dan conrod bearing, main bearing wajib gantilah. Oke, itu saja perkongsian hari ini. Dari segi sistem coolant memang dia tidak jaga berdasarkan apa yang kita nampak di video ini dan juga berdasarkan di bagian water pump sini. Coba kameramen sini. Nih, tengok nih. Ataupun bagian piping apa semua ini. Sini dia nampak berkarat. Dia tidak jaga ini air nih sampai menyumbat di semua lubang-lubang di sini. Oke, jadi puncak tidak di race itu kenapa sejuk? Sebab air tersumbat di 6 lubang tadi. Tapi kalau dia laju dia mampu pusingkan, mampu sejukkan dalam keadaan kipas yang bagus. So, kalau kita tengok pen dia punya pen silikon di dalamnya ada minyak. Ini sebenarnya boleh ganti minyak dalam ini. Ini masih oke lagi. Tapi kalau dalam keadaan berkarat begini, mau atau tidak kena ganti juga. Takut nanti kita sudah coolant kita kasih ini pula karat-karat tai ini jadi masalah. Ini nampak nih. Kalau kalian mungkin boleh nampak itu karat-karat dia. Ya tengok terlampau teruk sebab dia tidak jaga coolant Nih, nampak nih. Tidak jaga. Jadi karat-karat inilah yang menyebabkan dia jadi masalah. Nih. Nampak nih. Ini yang kita tidak mau kalau masuk di radiator ini lagi sumbat. Radiator tuh tipis tuh. Jadi kalau inilah kita biar dia jadi karat begini, takut nanti dia akan rusakkan lagi benda-benda lain yang kita lepas cuci semua kasih bersih. Dia ambilnya abu-abunya akan dia rusakkan. Dan yang kedua kalau sudah berkarat ini pasti akan bocor di lubang sini. Dia punya napas nih.
Oke, jadi alang-alang sudah kita bongkar, kita bagi tahu nanya, kita terus general sebab keadaan blok dan juga lainnya makan. Oke, seterusnya bagian SIM tidak ada isu, injektor pun oke juga. So tidak ada masalah. Cuma untuk kereta ZD30 engine ini memang susah lah mau keluarkan. Kita tengok dia band kan, jadi mungkin kameramen boleh tengok sini. Pintu pun sudah kita buka. Oke, kita tengok begini keadaan engine dia. So, kameramen boleh flash ya. Ini kemarin ini gearbox kita tinggal sana. So memang susah kita mau jaga dia punya bum-bum. Kita mau jaga lagi kereta orang nih ya, semua pun kita kena jaga. Wiring ya. Dia punya power steering tinggal ya, dia punya kompresor tinggal. Lepas tu yang lain-lain tu nut kita cek betul-betul. Input shaft apa semua tu bagian gearbox kena jaga. Wiring connector, ECU punya wiring sana tu, wiring sana. Wiring sana tu yang warna putih-putih lah, tak tahu nampak ya. Putih-putih sana ya. Sekejap saya situ kalau kameramen kita pusing dulu. Ini semuanya kita kena jaga lah. Bila kita buat kereta orang kita kena jaga semua. Ini selalu ECU dia. Jadi ECU-nya ini kena jaga. Ini dia punya vacuum kena jaga. Semuanya kena jaga. So band begini memang berisiko untuk kita buat sebab kita mau jaga bum-bum. Naik engine ke atas takut kena bum-bum lagi. So memang agak upahnya agak mahal lah dan berisiko. Sebab dia sempit, bukan macam engine bonet depan boleh buka. Ini di bawah tempat duduk seat. Jadi agak berisiko. So itu saja perkongsian hari ini. Mungkin kita ke depan dulu. Dulu. Oke, jadi untuk band ini itu saja sekarang perkongsian hari ini. Di mana kereta ini awalnya top overhaul dan masalahnya yang kita race dia sejuk, kita idling dia tidak sejuk sebab berlaku penyumbatan di bahagian lubang-lubang silinder tadi, bagian lubang air ada 6 ya. Sekali lagi setelah walaupun berulang-ulang supaya orang paham 1 2 3 4 5 6 sumbat semuanya. Ya, jadi ini yang menyebabkan kenapa kita race itu dia mampu sebab yang lubang besarnya tidak juga jam, cuma dalam idling tidak mampu. Jam pula sumbat, tidak sumbat. Oke, jadi ada orang komen saya di YouTube di mana di channel saya, dia kata kenapa diulang-ulang? Sebabnya tidak semua orang daya pemahamannya sama. Mungkin kau mekanik cepat paham, ada juga mungkin orang awam cepat paham. Ada setengah kita macam wanita ataupun orang-orang lain yang minat juga mau tengok channel saya. Mungkin mau diulang itu ada salah satu cara untuk dia orang ingat, dia orang paham. Sebab bukan semua orang paham engine ya. Jadi yang komen tuh pasal kenapa diulang-ulang itulah jawabannya. Sebab pemahaman orang tidak sama. Jadi janganlah komen yang begitu sebab kita menghormati orang punya daya tangkap pun tidak sama, daya paham pun tidak sama. Ya, itu saja untuk hari ini. Semoga video seperti ini memberi manfaat. Jadi kalau rasa video ini bagus, jangan lupa subscribe, like ataupun share. Jangan boleh komen, tapi komen-komen membina lah. Komen tentang Nissan ke apa-apa berkaitan dengan engine ZD30 menggunakan pilpan WP44, ya model kereta i25. Dan engine-nya memang agak sukar lah. Pilpamnya sangat mahal. Jadi boleh komen. Kalau bagi komen negatif saya akan blok itu orang. Sebab kita ni bilang orang share ilmu, tiada pun apa-apa pun. Kita tidak pun kita cakap saya ini pandai, tidak. Kita share ilmu. Jadi komen-komen negatif kita tidak mau dengar lah. Pasal apa? Kita share ilmu saja, bukan kita mau tunjuk kita pandai. Oke, itu saja, sekian. Assalamualaikum. Bye bye. Thank you.